Nih Apri Haji nanya nih, momen tersulit saat liputan yang tak bisa dilupakan apa Om? Wah, banyak sekali ya. Saya itu motret itu udah 30 tahun lebih ya. Tapi kalau yang mengesankan ya, kemarin saya habis tanya di Sri Lanka tahun 1993, saya motret tenis ya, Basuki Romana ya, tenis Piala Federasi di Sri Lanka. Tiba-tiba presidennya dibom, buang. Tiba-tiba orang KBRI datang, Indonesia mana Indonesia? Kita dievakuasi oleh KBRI Sri Lanka, Kolombo ya, Pak Suprapto waktu itu. Ternyata presidennya dibom. Terus 4 hari kemudian kremasinya kan, saya mewakili saya diajak Sudarman yang mewakili Pak Harto. Jadi saya duduk bersama kepala negara asing itu. Waktu istrinya Premadasa tuh nyium peti, saya cuma 1 meter dari Bu Premadasa. Sementara Reuters, AFP, IP semuanya 20 meter jauh dari sana. Pakai tele, saya sebelahnya persis. Saya pakai lensa 2470 waktu itu, dekat saya. Itu mengesankan bagi saya, liputan olahraga dari liputan politik. Begum Kalidasia, segala itu presiden, kepala negaranya Bhutan, perempuan waktu itu ya. Sekitar saya semua, saya masih punya fotonya, tapi pakai film masih. Yang ditanya tuh liputan tersulit. Itu mah nggak sulit. Samping Susilo Sudarman. Menegangkan. Tapi sempat menegangkan loh. Presiden dibom jam malam, kita dikurung di Wisma KBRI ya, demi keamanan. Apa ya yang liputan sulit? Yahukimo 2005, kekeringan Yahukimo di Papua. Saya udah tua, harus jalan kaki ke naik gunung ke atas sama Yosi. Kekeringan Yahukimo. Sama-sama Mas Andro. Mbak Maria, oh seru banget, makasih. Pada nggak ngerti fotografi. Enggak, kita juga nggak ngerti kok. Cuma mau seru-seruan aja. Enggak, seru banget kalau nonton kita, katanya apa adanya, santai. Yang namanya juga obrolan santai. Obras. Ya. Nah, ini Mas Risang bahaya nih. Mengapa jurnalis hari ini tidak lagi menghasilkan foto-foto bernilai seperti era-era Julian, Kartono dan lain-lainnya? Segini satu ya. Sekarang fotografer kebanyakan, banyak banget ya. Satu kebanyakan ya, banyak banget. Dan dua, ya segini ya. Sekarang saya tantangin Julian, kalau sekarang juga mungkin setengah mati ya. Jadi Julian tuh masuk di era peralihan di mana orang belum kepikir. Sekarang orang mikir gitu semua mungkin ya. Mungkin orang mikir itu semua. Zaman Soeharto itu saya seperti minggu lalu ya, foto gelas, foto cangkir, foto kuda ya. Zaman dulu membosankan banget. Ada 4 malah. Ada 4 waktu itu tambahan. Iya. Setelah dan sekarang gelas, kuda. Dan sekarang fotografer itu nggak boleh dekat-dekat sama presiden ya. Jadi beda. Julian itu sama Bu Megawati bisa dekat banget kan dulu. Sekarang kan protokolnya udah beda karena fotografer sekarang banyak sekali. Di sana itu fotografer 40 lebih kali katanya, 30 lebih ya. Sekarang kredit banget ya. Jadi memang nggak bisa. Kenapa dulu banyak foto tahun 45, foto Bung Tomo kuat sekali ya? Karena dulu yang motret jarang gitu loh. Coba sekarang. Nah, sekarang foto jadi hambar karena yang motret banyak. Iya, sekarang foto itu hambar karena yang motret kebanyakan. Foto jadi kuat karena jarang. That simple. Foto Soekarno gini aja sebenarnya dulu juga kan? Nggak, sebenarnya yang kalau menurut saya pribadi sih bukan foto-foto jurnalis sekarang kurang menarik atau bagaimana, tapi emang karena banyak, justru sekarang tuh mereka lebih, karena pakainya digital, lebih cepat, lebih efektif segala macam, malah momennya banyak sih sebenarnya. Cuman yang motretnya dan fotografer juga banyak. Jadi nggak greget. Jadi nggak greget. Emang. Sekarang banyak foto masih bagus. Itu Lisa Fatoni ada foto beberapa bagus zaman digital. Tapi saya nggak siap hari ini aja. Saya nggak siap keluarin ini. Foto Julian juga nih karena kebetulan. Ini Julian ini. Jumpa Persia TNI aja bisa semenarik ini, lihat. Ini Edi Sudrajat sama Pak Trisno nih, kasat sama Pak Trisno. Tangannya dua-duanya gini kan, lucu kan, nungguin dia sampai dua-duanya kayak gini. Dulu ada satu lagi dari Thailand ya, tangannya tiga-tiganya kayak gini. Ya, itu masalah sabar aja. Tapi sekarang bikin gini lagi udah nggak greget kan, karena udah pernah itu kan. Iya. Jadi Julian itu kreatif di era orang belum kreatif dulu, tapi dia memang bagaimana dia memang hebat sih, tapi dia kreatif di era orang belum kreatif waktu itu. Kartono dulu kita sering diskusi, Kartono, saya, Julian memikirkan kita ngapain lagi ya, udah biasa. Nah ini foto bulu tangkis yang Julian yang legend juga ya, Lili Tampi sama Vinarsih ya. Jadi dia nungguin, jadi begitu kira-kira poinnya mau menang ya Julian pindah gitu loh. Banyak fotografer nungguin tepat dari tempat dia, Julian pindah. Ajaran Kartono ya. Pokoknya begitu kira-kira dia mau menang, kalau dia menangnya di sana, lu pindah ke sana. Jadi kira-kira udah poinnya 13 berapa, dulu masih 15 ya pindah. Di 14-10 poinnya kan. Berarti sekarang 15-10 menang ya. Iya. Tungguin,
tungguin, jangan mikir apa-apa lagi dah. Jebret, begitu menang lah, udah. Nih maka Julian dapat great momennya banget ya, Lili Tampi sama Vinarsi. Kalau kita pemain orang jadul pasti ingat ya Lili Tampi Vinarsi. Sekarang udah nggak ada nih. Lili Tampi nggak tahu kemana, Vinarsi nggak tahu kemana ya. Sekarang nggak tahu kemana. Saya masih motret Lili Tampi di Hong Kong 1991. Foto Julian lagi yang out of the box lagi mana ya, tunggu. Dia memang orangnya out of the box. Nah ini kayak ini foto ini SBY ya. Ini tunggu ekspresinya SBY lucu kan, nunggu pas gini ya. Ini cuma background Indonesia sama masalah nunggu aja, jadi istimewa kan sebetulnya. Kan kebanyakan fotografer itu nggak nunggu momen, jebret pergi ya. Julian itu kadang dia tungguin sampai lama untuk dapetin foto yang bagus. Maka kadang-kadang momen datang sama Julian, gitu. Julian sabar dan momennya juga nyari Julian itu kan sampelnya. Nah ini ini juga nih Tempo di Bredel 1994 ini Fikri Jufri mau pengadilan Tempo ya, Tempo mau disidang ya. Nah ini Julian fotonya adalah Fikri Jufri lihat jam, menarik kan fotonya. Jadi nggak cuma Fikri Jufri menunggu sidang, tapi ini waktu tahun 94 pengadilan Tempo ya, Tempo kan di Bredel, diadili orang oleh negara. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oh, ini Rialdi. Ini juga. Ini Atan Budi Nasution ya, jumpa pers Julian jongkok ambil di sela-sela mic. Kreatif sekali kan angle-nya. Oh iya. Jadi banyak mic nyodorin dia, Julian jongkok ambil dari bawah. Ya, kepikir seperti itu. Itulah. Ya, salah satu memang orang istimewa Indonesia lah. Makasih Mas Rialdi, sehat juga ya. Ini dari Boya, Om maaf tanya agak melenceng. Gimana dengan keluarga yang di rumah? Kan Om sering kemana-mana tuh ngeliput. Anak-anak nggak komplain apa sedih? Tahun 90 sampai 94 itu anak saya masih bayi dua-duanya ya, masih kecil ya. Kalau saya lahir 90 sampai 92 itu Kompas lagi kaya-kayanya, duit lagi banyak. Saya keluar negeri kemanapun diturutin. Saya setahun bisa 6 bulan di luar negeri. Saya jarang pulang. Anak saya datang, ini siapa? Yang kecil bilang Om, karena mungkin oh pernah toh? Iya pernah lah saya bungsu si Anan itu dulu. Oh, si Anan. Terus si Anan dia marah, Papa goblok. Om Papa itu, gitu kan. Dulu saya keluar negeri sering sekali ya. Dulu dolar 2000 iklan di Kompas tuh berjubel, orang masang iklan di Kompas 1 bulan sebelumnya baru pesan kali ya. Coba dulu duitnya banyak dulu, jadi keluar negeri itu enteng banget dulu saya. Minta peralatan apapun juga enteng. Saya minta F5, minta F4 langsung dibeliin terus ya dulu. Vaio baru keluar minta beliin Vaio. Minta 600 mili tahun 93, minta 600 mili dibeliin. 38 juta waktu itu dolar 2000 ya tahun 93 saya minta 600 mili itu. Dimanja dulu ya. 300 mili itu kita punya 6 atau 7 biji kok. 300 mili 2,8. Minta lagi kurang. Bahkan ada satu 300 mili yang saya nggak pernah balikin ke kantor, saya bawa permanen. Ini Agus Uman, pernyataan. Foto jurnalis seyogyanya memang harus cerdas dan visioner. Sudah merancang hasil yang diinginkan dan kebaruannya, sembari menyusun proses untuk mendapatkannya. Mensinergikan semua unsur di lokasi. Betul begitu Om? Betul banget. Jadi berpikirlah, fotografer tuh berpikirnya visual. Jadi dia harus merancang fotonya, nggak bisa datang baru mikir, itu nggak bisa banget. Seruput kopinya dulu udah, nggak kopi nih, air putih aja Markus. Saya tuh baru belakangan. Tuh Bang Markus tuh kakaknya Lukas tuh di Jember. Iya tahu, keker orangnya, keker ya. Keker udah peyot sekarang, giginya nggak ada. Saya ketemu di Jember, Jakarta, pernah ketemu di mana-mana. Ketemunya ini Jember tuh. Iya. Ini yang sama kita ke Myanmar. Arianto Family, gimana cara ngejar momen tapi settingan bisa tepat? Saya kadang dapat momen bagus tapi gambarnya belum. Auto semuanya. Ya. Jangan pernah bikin rumit lah. Saya 99,9% foto saya AV. Nih Mas Galih Putra, Om, situs untuk melihat foto-foto yang bisa jadi media belajar apa? Katanya semakin ya banyak melihat karya orang tuh selalu membayangkan berarti tersedia satu tempat yang datang selesai. Anda harus teliti satu-satu masuk, nggak segampang itu. Nggak ada ya dunia ini yang kita sehari masuk langsung dapat semua, nggak ada. Saya sering tanya gini, Om, toko kamera yang komplit apa ya? Nggak ada. Toko kamera bekas yang komplit datang semuanya ada ya? Nggak ada.
Mungkin tanyanya Mas Galih ini mungkin ada apa website khusus buat foto apa? Sebenarnya sih banyak. Gini caranya. Ada di Twitter ada AFP, ada Reuters, ada EPA, ada AP ya. Ada kadang mereka posting foto-fotonya dengan watermark ya, itu aja. Tapi sekali datang kita langsung taruh semua ya nggak ada. Ada harus googling sih. Atau gini, Anda masuk wordpressfoto.org, wordpressfoto.org. Anda cari pemenang dari tahun ke tahun, ada semua tuh. Solihuddin menang 1995 tuh ada juga tuh. Yang terkebalik itu. Jadi wordpressfoto.org ya. Salah satunya itu. Ya, wordpressfoto.org itu Anda lacak dari tahun ke tahun. Atau muri.org itu foto-foto yang menang muri ya. Foto saya 2008 juara pertama. 2008. Pamer. Ya, habis itu saya jadi juri. Mulai 2009 sampai sekarang saya jadi juri. Udah nggak jadi peserta lagi. Honor juri itu sepersekiannya honor peserta. Enak mana coba? Jangan disebut. Tapi kan kemungkinan menangnya jadi peserta susah. Enak jadi juri, walaupun kecil pasti dapat. Enak kan juri. Lebih kecil pasti dapat, tapi walaupun gede juga muri honornya gede ya. Pemenang lebih gede, tapi kalau menurut ada menang itu nggak gampang. Betul. Nah ini nanti ceritanya di next aja nih dari Mas Edi Hermansyah. Basicnya tukang insinyur, endingnya tukang potret. Jangan, karena tinggal 3 menit lagi. Nanti aja diceritain ya. Nah, saya itu lulus teknik sipil langsung berangkat ke Papua. Dibilangin jangan sekarang. Oh, jangan. Tinggal 3 menit lagi waktunya. Oke, tunggu foto. Kita kembali ke topik kita sendiri deh. Ada info nih, Vinarsi itu sekarang buka toko olahraga. Oh, di Jakal toh. Di mana Jakal mana? Jalan Kaliurang, Jogja. Oh, Vinarsi ya. Kayak apa ya wajahnya sekarang ya? Wis tuwek. Iyalah tahun 91 dia top-topnya tuh 92. Om, di umur sekarang pernah merenung mikirin nggak kalau nggak terjun ke dunia fotografi, sekarang jadi apa dan bisa sebahagia ini? Gini ya. Mikir itu bukan habit saya ya. Saya nggak suka naik sepeda aja, beli sepeda coba dipikir. Itu ya gitulah. Masa tinggal 2 menit lagi? Kita tambah ya 15 menit ya. Kalau terputus kita tambah ya. Gini loh, mikir bukan habit saya ya. Saya kuliah aja nggak pernah mikir. Suatu kuliah tuh saya nggak pernah hadir kuliah loh. Pernah sampai harus minta maaf dosen, saya nggak tahu dosanya yang mana dulu pasti mungkin. Jadi terus terang mikir bukan habit saya. Ya. Jadi saya itu nggak pernah mikir besok gimana. Atau saya itu jadi teknik sipil juga nggak mikir, karena bapak saya teknik sipil, berharap bisa pakai buku bapak saya. Ternyata buku bapak saya bahasa Belanda, nggak kepake ya. Terus bapak saya itu jurusan air tentang bendungan. Saya di TB pilihnya struktur, ya nyinggung sedikit tapi nggak nyambung juga. Gitu. Dan lulus saya bingung kerja apa, gitu kan. Dapat kerja di Papua. Terus tiba-tiba lihat wartawan enak, Emmanuel Kasepo, saya jadi wartawan itu aja. Saya hidup mengalir ya. Nggak suka cari musuh ya, seneng-seneng aja gitu kan. Terus terang mikir bukan habit saya ya. Mikir yang dalam-dalam maksudnya ya, mikir yang berat-berat saya nggak terbiasa. Nah gini, sekarang saya masuk foto dulu ya. Jadi Kartono Riyadi ini jenisnya Kartono Riyadi ya. Jadi foto ini jadi HL Kompas Rabu 5 November tahun 1980 ya. Anda belum lahir semua kali ya, 40 tahun yang lalu. 5 November 80. Kuda. HL-nya adalah Sengkon dan Karta. Ini Sengkon dan Karta bebas. Jadi ini mungkin salah satu kisah sedih Republik ini di masa lalu ya. Jadi Sengkon dan Karta itu konon korban salah tangkap. Dia suruh ngakui kesalahan orang lain itu kan. Terus dibebaskan, tapi akhirnya dibunuh juga, mati juga. Jadi akhirnya mati dua-duanya juga. Jadi karena sudah dibebaskan mereka nyanyi menyatakan gua gini tiba-tiba dua-duanya mati aja. Jadi ini suatu Anda boleh googling lah kisah Sengkon dan Karta ya. Sengkon dan Karta namanya gini, Anda googling lah kisah masa lalu ya. Sengkon dan Karta ya. Ini kita satu kisah yang kita ngomong fotografinya ya, kita nggak ngomong detailnya kayak apa ya, tapi Anda boleh googling kisah Sengkon dan Karta ya. Itu tahun 80-an, 79-80. Dia korban salah tangkap, terus bebas, nyanyi, dan tiba-tiba kedua-duanya terbunuh. Jelas dibunuh ya, bukan terbunuh nggak sengaja ya, itu dari segala halnya. Oke, kita lihat foto ini. Ini Sengkon atau Karta, saya malah lupa nih, saya belum ngalamin nih. Sengkon ini. Anggaplah Sengkon dulu.
Jadi gini, waktu Sengkon mau dibebaskan, itu berita besar di tanah air ya, Sengkon dibebaskan. Tahun 80 saya masih baru kuliah. Yang ditugaskan itu Mas Kartono Riyadi memotret pembebasan itu. Mas Kartono berangkat dengan film ISO 100 hitam putih, tidak bawa blitz karena jam 10 pagi ya, dipikir nggak pakai pentingnya ya. Ternyata pembebasannya bertele-tele sampai akhirnya dia dikeluarkan dari penjara itu udah mulai sore, udah hampir maghrib. Kartono ngikutin, karena keluar dari penjara nggak menarik fotonya, sampai ke rumahnya. Dan Sengkon dipeluk ibunya. Rumahnya gelap dan sudah jam 7 malam. Anda bayangin jam 7 malam gelap dalam rumah, isunya ISO 100 zaman film. Kartono Riyadi tidak membawa blitz ya. Nah ini lawannya ini saya pernah konfirmasi benar, Bernardo Sendo dari Suara Pembaruan. Bernardo Sendo dari Pembaruan, senior saya juga. Saya bersama Pak Sendo itu di 94 di Asian Games Hiroshima. Saya bareng Pak Bernardus. Saya tanyakan ke Pak Bernardus, Pak Ben, ceritanya gimana? Dia ceritakan persis seperti yang Kartono bilang. Jadi confirm cerita ini ya, dari pihak Bernardus Sendo maupun Kartono Riyadi confirm. Mas Kartono lihat Bernardus Sendo bawa blitz. Mas Kartono nggak bawa blitz. Akhirnya dia masang kameranya Nikon F2 di posisi B. Bulb. Dia tungguin. Jadi begitu kira-kira adegan penting si Bernardus mau motret, Mas Kartono buka, blet, terus Bernardus jebret. Mas Kartono, loh, kok? Jadi begitu Bernardus motret, Kartono tekan B-nya. Jadi flashnya Bernardus yang mencahayai fotonya Mas Kartono nih. Anda lihat blitz-nya kan dari arah kanan kan? Iya. Ini blitz orang lain. Ya. Jadi for your information, kalau foto pakai blitz itu speed nggak ngaruh. Jadi foto itu hanya tercahaya sepersekian detik pada waktu blitz itu nyala aja. Begitu blitz itu mati, walaupun Anda masih terbuka, B nyala, itu udah nggak tercahayai lagi. Dan Mas Kartono tekniknya dipakai itu. Dia pakai B, tekan B, cek, dia tutup. Berkali-kali gitu kan dapat foto yang kuat sekali ini jadi HL. Ya, si Mas Nardus cerita sama saya, sialan loh, blitz gue fotonya bagusan dia katanya. Ya, saya ingat betul omongan Pak Bernardus. Sialan, blitz gue fotonya bagusan foto dia. Itu saya ngobrol sama Pak Nardus tahun 94 di Hiroshima sambil ngopi-ngopi waktu itu. Pak Bernardus sudah meninggal ya. Saya senior saya juga. Tapi tahun 94 saya masih bareng dia di Hiroshima. Tahun 2000 kita sama-sama Flying Fox di Taman Safari. Saya punya fotonya Pak Nardus tahun 2000 itu Pak Nardus Flying Fox, nggak lama kemudian dia kena stroke ya, nggak lama setelah Flying Fox sama saya itu. Tapi itulah bahwa Mas Kartono itu bisa memenangkan blitz orang lain tahun 1980 kayak gila kan. Itu jenisnya Kartono Riyadi ya, memakai blitz orang lain. Lalu foto ini, nah salah satu tips dalam jurnalistik adalah jangan berhenti memotret. Kalau Anda lihat satu adegan terjadi, Anda jebret, wah dapat, jangan. Anda jangan puas dulu. Mungkin bisa bergulir. Jangan stop. Kadang ada sambungannya yang lebih bagus. Ini Julia Jombing, ini lucu banget ini. Ini foto lucu banget ya. Agak kemana orang lain ya. Petugas sepak bola, petugasnya ngetong jatuh tersungkur. Jebret tersungkur, semua motret kan. Julian tidak berhenti motret. Yang lain, dia dapat foto bagus. Julian tungguin lagi. Dia jebret lagi. Dia berusaha bangun lagi. Jatuh lagi. jadi sekuen yang luruh kan, jatuh, bisa bangun, jatuh lagi gitu. Jadi jangan berhenti. Ini sekuennya masih panjang, cuma yang dimasukin di bukunya Julian cuma 4 ini sekuen ini. Saya pernah lihat visinya banyak sekuennya berkali-kali. Termasuk Julian motret ini, penumpang kereta api di atas kereta, dia naik ke atas kereta api, masang tripod, pakai 1/15 detik. Dan dapatlah fotonya dahsyatnya. Gerakan keretanya terekam ya, ini keretanya. Ini kereta Tanah Abang Serpong ya. Tahun 1990 atau 89 saya lupa ya. Waktu jalur itu masih satu rel ya, belum rel ganda. Rel ganda itu baru 1994. Ini belum kasus tragedi. Belum ya. Bintaro itu 86. Tragedi Bintaro 86 OI. Rel tunggal juga masih itu di Bintaro. 86 itu. Oh, tunggu, masih ada foto. Nah, ini juga nih. Ini foto Agus Susanto, Bambang Pamungkas. Jadi, Anda kan
motret di pojokan corner ya, corner kick ya. Biasanya pemain kalau bikin gol itu lari ke satu arah. Ya kalau ke arah Anda, kalau lari ke arah sana Anda kan dapat punggung. Jadi biasanya dulu kalau saya selalu kerjasama sama pemain. Saya kerjasama sama pemain. Jadi lu nanti kalau bikin gol larinya ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Kita bantu. Jadi supaya larinya ke arah kita gitu loh, ke arah fotografer Indonesia sama pemain Indonesia. Dulu Felix sama Albert perenang itu, saya kasih tahu, lu kalau menang cari om ya, cari om, saya pakai ikat kepala kuning, angkat kepala lihat ke arah om. Foto saya bagus karena saya kerjasama. Kalau nggak saya gituin, kadang dia finish ya santai aja, terutama di luar negeri nggak ada yang nonton kan, ya gitu. Kita harus kerjasama sama pemain. Nunung Jayadi itu waktu dapat emas di Brunei Darussalam tahun 1999, saya lemparin bendera. Pernah nggak sama Ui ya, Obras ya, Nunung Jayadi. Jadi saya bawa merah putih. Saya kasih, bawa ini. Terus saya suruh lari bawa merah putih, foto saya bagus. Benderanya saya ngasih. Itu waktu Sohri dapat menang medali emas itu kejuaraan dunia junior itu kan benderanya kan dari orang KBRI. Jadi kadang-kadang kita harus nyiapin foto kita ya. Atlet itu kadang-kadang kalau dapat medali emas menang apa, kadang dia nggak sempat bawa bendera. Official pun karena nggak kepikir, terutama zaman dulu ya. Kita kasih bendera. Aku pikir tuh dari official yang ngasih bendera. Enggak, karena dari wartawan. Dari wartawan yang berkepentingan dapat foto bagus. Biar fotonya menarik. Iya, biar fotonya menarik. Saya dulu bawa bendera 3 tempat biji kadang-kadang. Dulu saya ngeliput Grand Slam itu tenis itu koper saya isinya data-data pemain, fotokopian data-data pemain. Sekarang tinggal googling ya nggak? Dulu berat banget kertas fotokopi, pulang itu koper saya enteng, saya beli oleh-oleh, fotokopian saya tinggal semua di Prasur, saya buang. Karena saya fotokopi, saya siapin data-data pemain-pemain yang akan kemungkinan ketemu Yayu gitu kan, itu dulu membebani banget dulu. NBA, saya melihat NBA, data-data si pemain AB. Dulu nggak bisa googling, tahun 95 belum ada googling-googlingan itu kan. Dari Apri aja, kerjasama dengan pemain itu termasuk setting nggak Om? Lah iyalah. Terus kenapa kalau setting emang nggak boleh? Iya, terus kalau setting kenapa? Terus kalau setting masuk neraka. Kalau setting terus gaji dipotong ya enggak. Penonton nggak peduli setting atau tidak, foto Anda bagus atau tidak. Dirawat ya. Ini ya. Arianto tadi bukannya yang nanya, tadi udah ditanya sama Mas Prapto. Mas Prapto nih nggak nyimak tadi, tapi udah dioper-oper udah dijelasin juga. Sebuah musibah, motret dulu apa nolong dulu? Nolong. Udah pertanyaan berang. Iya, nolong. Anda itu profesinya motret. Ya motret aja, nggak usah gantiin orang PMI atau SAR ya. Malah bikin repot nanti. Udah baik lo Bang Arwin masih dijawab juga loh. Tadi udah ditanya, udah dijawab. Orang itu kalau semua mengerjakan sesuai tugasnya, dunia ini aman dan damai. Ya, dunia ini kan kacau karena orang sok merambah kerjaan orang lain. Sementara dia tidak kompeten, itu malah jadi berantakan. Oke, teman-teman, sesuai janji. Sudah 5 menit lagi. Ya pertanyaan gitu ya. Kita udah 2 jam ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita masih buka 3 pertanyaan lagi. Karena juga Bang Arbain nanti ada penjurian malam ini. Kasihan. Jam 00.00. Ya. Jam 00.00. Tapi kan perlu bobo dulu 2 jam. Biar benar. Iya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Abang udah nggak ada ditampil lagi fotonya? Udah beres? Rasanya udah semua. Tunggu. Masih ada lagi nggak ya? Tunggu. Browsing cepat. Saya ngurutin fotonya juga bingung. Ini trik jurnalistik lagi ya. Jadi waktu waktu Krakatau mulai gawat tahun 2018, ya saya, Pak Dr. Edwin, Agatha Benanta, terus Indah Haryani itu tuh kita ingin dapat fotonya ya kita camping di Pulau Krakatau. Ini dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kita motretnya nih. Masang tripod begitu, slow speed ya, itu harus niat itu kalau mau dapat foto bagus ya datang ke Krakatau yang mempertaruhkan nyawa dikit. Kalau dia jebloknya seperti yang 2019 ya saya udah nggak ada di sini sekarang ya. Tapi itu kita untung-untungan ya. Nah gue ngiri tuh nggak diajak tuh, ngiri. Iya. Keren banget tuh. Harus niat ya. Takut mati nggak Bang? Ya semua orang takut mati lah. Tapi kita harus hati-hati ya. Tapi gini lah, kalau kita selalu takutnya kita pentingin dulu ya kita nggak dapet. Saya masuk markas GAM. Iya.
Saya terjun payung itu, mau terjun, camping di samping Krakatau ya, ada risiko mati ada. Tapi gini loh, 90% manusia mati di tempat tidur. Tapi orang nggak takut sama tempat tidur kan, ya nggak? Ya kan? Ya loh 90% orang mati di tempat tidur loh. Tapi orang nggak ada yang takut sama tempat tidur kan? Karena ya itulah, ada nalar bahwa bukan tempat tidur yang membunuhnya, tapi ada hal yang lain. Di jalan raya orang mati, karena apa? Kecelakaan. Kalau hati-hati ya nggak, lebih nggak. Krakatau meletus ya, kita hitung-hitung dong. Kurva tanya BMKG, kemungkinan meletus juga belum. Nah, kemungkinan belum ya, kita nekat lah gitu. Tapi ketika tiba-tiba meletus, karena yang tahu yang di atas kan ya, nasib gitu loh. Kita nggak tahu. Mati itu nggak tahu, tapi hati-hati itu penting. Tapi terlalu takut mati juga bikin kita nggak maju-maju gitu. Oh, dari Gembrotos baru join. Bisa lihat dari awal dari mana? Nanti bisa lihat di IGTV atau minggu depan yang agak itu dikit nanti nonton di YouTube saya. Ya. Aku bisa sampai di semir tau, iya, aku bisa semir. Iseng-iseng, tak semir, pakai semir sepatu tadi. Mas Ivan nanya tuh teknik motret jurnalistik yang bisa buat semua hal pasti jadi bagaimana? Ya nggak ada. Nggak ada. Hal sapu jagat tuh nggak ada. Lensa yang bisa buat semua situasi. Ya lensa sekarang paling top ya lensa. Kalau di Olympus itu 12-200 ya, itu ekivalen 24-400. Dulu kalau di lensa Tamron itu 18-300, 18-300 ya, itu yang paling ekstrim ya. Jadi kalau teknik yang semua bisa semua, kalau ada ya enak banget hidup ini. Kalau ada semua yang bisa sapu jagat ya. Hidup ini kan seninya kan bahwa ada ketidakpastian. Kalau semuanya pasti, hidup ini tidak menarik. Ya. Oke, teman-teman mungkin dari sesi pertama 1 jam pertama, 2 jam pertama ada beberapa poin yang bisa dicatat, digarisbawahin ya kan, trik-trik teknik dan trik yang disampaikan Bang Arbain. Nggak ada teori di buku-buku yang ribet, tapi itu based on experience ya. Foto-fotonya seperti apa, yang pasti even di sebuah media seperti koran pun para redaktur juga berlomba untuk menampilkan foto terbaik, dan foto-foto itu juga bukan yang terbaik itu dalam arti semua foto bagus, tapi mungkin ada lebihnya itu berbeda dan tidak biasa. Seperti contoh yang di flyer ini, foto kejuaraan dunia yang di Indonesia, media lain banyak motret orang pas turun, jatuh di titik segala macam. Bang Arbain sendiri motret dari atas langsung terjun gitu, jadi mendapatkan hasil yang berbeda. Walaupun ratusan frame satu yang tajam. 8 frame. 8 frame cuma satu yang tajam. Ya mana mungkin ratusan, zaman dulu pakai film isi 36 nggak mungkin. Aku cuma motret 8 frame. Aku cuma motret 8 frame, tapi 6 satu sheet sama 2 lagi ya, itu 6 2 lagi. Contohnya itu. Jadi bikinlah sesuatu yang berbeda, yaitu tadi teknik dan triknya ada berbagai foto. Ini Pak Arbain momen yang saya motret sampai nangis. Saya motret orang ngupas bawang, pabrik bawang goreng di Tegal. Nangis. Begitu masuk ruangan nangis saya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Ini kita nggak mungkin nambah lagi. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Ya. Terima kasih teman-teman udah join. Saya senang sekali. Saya sama Bang Arbain senang bisa silaturahmi sama teman-teman, bisa ngobrol. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan yang bisa saya bacakan atau yang dijawab sama Bang Arbain, mohon maaf banget. Terus kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukin ke hati, apalagi keselangkangan, sakit, ya kan. Kita cuman ngobrol hanya untuk santai, tapi juga semoga ada ilmu yang bisa dibawa sama teman-teman. Mungkin Bang Arbain mau nyapa teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Itu tadi ada pertanyaan tadi, gimana kalau kita motret orangnya kita belum minta izin? Aduh, jangan memikirkan sesuatu yang bikin hidup kita repot, ya toh, ya. Segini minta izin, jangan ya. Tapi kita juga jangan ngaca-ngaca orang lain. Jadi nggak usah mikirin izin-izin lah. Kemungkinannya kecil sekali bahwa orang sampai nggak suka sama nggak buat izin. Kayak apa sih contohnya gitu loh? Orang lagi beol di potret dia marah, ya iyalah gitu loh. Jadi gini loh. Kita gimana caranya orang itu nggak berkenan, jangan mikir sesuatu yang kemungkinannya 1 dari juta gitu loh. Saya nggak pernah ketemu seperti itu. Jadi gini loh, hidup bikin gampang, bikin menyenangkan, jangan sampai bikin marah orang lain gitu aja kira-kira. Maka hidup ini akan menyenangkan gitu loh. Jadi banyak orang dikit-dikit belum udah mikirin susahnya ya, susah terus itu loh. Kita mikir gampangnya aja. Gitu ya. Gitulah. Gitu.
Oke, kalau gitu obras malam ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, juga buat Bang Arbain yang selalu nemenin kita. Sampai jumpa Kamis minggu depan, malam Jumat minggu depan. Thank you ya Bang. Siap, Horas. Jadi sepeda listrik kirim ya. Jangan dulu, duitnya belum ada. Habis beli sepeda hitam lagi tuh. Kan orang kirim. Iya. Duit pensiunan. Kapan mau ke STC? Itu patung gimana tuh patung? Patung Sabtu buka nggak sih? Ya, yuk kita janjian Sabtu ya. Oke, Sabtu aku ngopi sekalian. Yuk kita ngopi Sabtu lah, udah lama di rumah mulu. Yuk. Ya, oke. Oke teman-teman, sampai nanti ya. Thank you. Oke.